Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan nama saya Andri Setiawan. Saya Hermina Arisa. Saya Sudita Dewangga. Pada materi ini kami membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila pada Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kita jelaskan satu persatu. Hal-hal tentang Pancasila. 1. Sesuai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tapi membutuhkan proses penemuan yang lama dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia. Proses konseptualisasi yang panjang ini ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan kebangkitan nasional, partai politik dan sumpah pemuda. Dalam usaha merumuskan dasar negara, Pancasila muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam bidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, antara lain Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulannya tentang 5 dasar sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia berpendapat bahwa kelima sila yang diutarakan tersebut berasal dari sejarah, agama, peradaban, dan hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Muhammad Hatta dalam meragukan pidato Muhammad Yamin tersebut. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Ir Soekarno merumuskan dasar negara: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 2. Mufakat atau demokrasi, 3. Kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Dari banyak usulan-usulan yang mengemukakan, Ir Soekarno berhasil mensintesiskan dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara ini kemudian didasar kembali oleh panitia yang dibentuk BPUPKI dan dimasukkan ke Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat berdasarkan sejarah. Ada 3 rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir Soekarno yang dibacakan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PKI tanggal 14 Agustus 1945. Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 hingga teks final 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helmi Clarissa. Selanjutnya akan membahas tentang nilai-nilai dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila dalam Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dengan sebuah ideologi bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila tersebut memiliki 5 nilai dasar, yang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar,
yang dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Pada tiap lambang bagian perisai burung Garuda tidak dipilih secara acak, melainkan disusun berdasarkan makna yang sesuai pada Pancasila. Makna-makna yang terkandung pada lambang perisai burung Garuda yaitu: 1. Lambang bintang emas. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar 8 bintang. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Latar belakang yang berwarna hitam menggambarkan warna alami dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah: yang pertama, percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati memeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Yang kedua itu nilai Pancasila yang dilambangkan rantai. Asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya atas sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi dan saling menghargai pendapat masing-masing. Nilai Pancasila sila ketiga, lambang pohon beringin. Simbol persatuan terdapat lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, dan berjiwa patriotisme dimanapun berada. Akan dilanjutkan oleh Andi Setiawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini yaitu nilai Pancasila sila keempat, dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol-simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai antara lain. 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa adalah tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. 5. Keputusan yang diambil harus berdasarkan bermusyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain.
Ketujuh, lambang padi dan kapas. Nilai Pancasila, sila kelima, lambang padi dan kapas. Sila terakhir dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakangkan putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat terwujud. Sila terakhir yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, ataupun politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang terakhir mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Dari semua itu tadi kita dapat simpulkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meninggalkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mungkin dari teman-teman yang tidak jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.